Mayoritas dia ada di ruangan lain dengan saya. Selamat malam. Malam. Ya. Wah, ramai sekali di seberang ini, Bu, suaranya. Sepasukan tuh. Ya, senang sekali kita bertemu lewat dunia maya ini. Seperti aula ya. Dunia maya ini menjadi aula pertemuan kita sekarang. Virtual. Baik. Tema yang kedua yang ingin kita dalami bersama malam hari ini adalah listrik dalam kehidupan kita. Kalau minggu yang lalu temanya keragaman sumber energi. Bukan begitu? Ya. Ya. Nah, lihatlah karikatur itu. Ya, listrik dalam kehidupan kita. Tidak ada satu aktivitas pun tanpa energi listrik. Nanti kita lihat beberapa contoh, beberapa gambar ditampilkan dalam PowerPoint ini. Nah, tujuan dari tema yang kedua ini adalah agar kita menyadari bahwa energi listrik sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ditampilkan beberapa gambar, beberapa kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari kita yang sangat bergantung pada energi listrik. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan renungan kita, kita awali dengan lagu pembuka. Ya. Baik, kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Baik, sekali lagi saya mengucapkan selamat malam. Selamat malam, Mati Bulana, baru dengar suara. Ya. Iya, baik. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, di zaman modern ini, semua bergerak sebagai sistem yang sangat kompleks dan berubah secara cepat. Dengan demikian, aktivitas manusia berubah dengan cepat dan energi listrik pun menjadi andalannya. Tidak ada aktivitas tanpa energi listrik. Jadi, saat ini listrik merupakan sumber energi utama bagi peradaban manusia yang selalu berubah. Listrik merupakan nafas bagi semua bentuk kreativitas manusia. Listrik hadir dalam rentetan aktivitas kita. Dari kegiatan di rumah tangga hingga kegiatan di kantor, dari dapur hingga transmisi data, dari desa hingga ke kota. Semuanya itu memanfaatkan aliran listrik. Listrik ibarat air yang memuaskan dahaga manusia modern dalam beraktivitas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, aksi puasa pembangunan 2021 ini bertemakan hemat listrik, sebuah kenormalan baru, akan membawa kita untuk menyadari bahwa dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan teknologi, kita dapat menghemat energi listrik yang berasal dari minyak bumi, gas alam, serta batu bara, sambil berusaha untuk menggunakan sumber energi lain seperti energi panas bumi, energi air, angin, sinar matahari, biomasa, serta pasang surut air. Pasang surut air laut.
Keagungan Allah yang menciptakan manusia dan alam semesta akan terlihat dalam kenormalan baru yang tercipta itu. Nah, dalam pertemuan yang kedua ini, yang bertemakan listrik dalam kehidupan kita, kita diajak untuk menyadari bahwa energi listrik sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Allah dan merenungkannya, marilah kita menyiapkan diri dengan mohon ampun kepada Allah, Sang Sumber cahaya hidup kita, Sang Sumber kekuatan hidup kita. Dialah nafas hidup kita. Mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menanggung dosa kami, supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menderita bagi kami, supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Rahim mengasihani, mengampuni dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Marilah kita berdoa bersama. Allah Bapa kami, Engkau menciptakan bumi sebagai rumah yang membahagiakan, karena bumi dapat mencukupi semua kebutuhan kami untuk beraktivitas dan berkreativitas. Kami dapat bekerja di malam hari karena ada lampu listrik. Kami dapat berkomunikasi dengan sesama kami sampai ujung bumi karena ada listrik. Kami dapat melihat pentas seni dan musik karena ada listrik. Dan kami pun dapat melakukan aneka bentuk pekerjaan karena ada listrik. Semoga dengan adanya energi listrik di bumi ini, kami dapat semakin menyadari bahwa energi listrik sangat kami butuhkan untuk beraktivitas dan berkreativitas dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kisah nyata, kisah hidup. Untuk membacakan kisah ini, saya mengundang salah satu novis. Silakan, Suster Eti. Ya. Kisah kehidupan. Tanpa listrik bisa apa? Suster Eti ada gema suara, sorry.
Tanpa listrik, bisa apa? Aku sebelumnya pernah membayangkan bagaimana ya kalau tiba-tiba listrik di negeri ini padam dalam skala nasional. Dan terjadilah pada hari ini. Ya, Suster Lina di-mute dulu sama Ibu Basuki kali. Karena masih bunyi, Suster. Maaf. Masih. Pada hari ini, Minggu 4 Agustus 2019. Aku siang tadi sedang buang air besar. Tiba-tiba saja lampu berkedap-kedip. Sempat terlintas dalam pikiran, wah gempa nih ya. Tapi kok tidak berasa pusing. Lalu dalam hitungan detik, lampu di kamar mandi mati. Setelah keluar, lalu membuka layar handphone. Otomatis jaringan wifi di rumah mati. Dan ternyata jaringan seluler juga tidak ada sinyal. Lalu kubaca saja e-book yang dikirim oleh temanku pada Jumat malam. Dalam membaca itu, aku merasakan ketenangan yang syahdu. Oh, apakah ini yang dirasakan orang-orang masa lalu? Suster maaf, tolong jauhan karena itu mantul ya, terlalu dekat. Suster. Oh, apakah ini yang dirasakan orang-orang masa lalu ketika listrik belum sampai ke rumah-rumah? Tak terasa, e-book setelah 80 halaman sudah selesai. Ketika aku mengecek layar handphone, ternyata sinyal jaringan seluler sudah muncul, namun tidak stabil. Timbullah rasa penasaran ini. Cek and recheck ke media internet. Ternyata yang padam bukan hanya daerahku saja, bahkan se-Jabodetabek, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Bahkan ada beberapa media yang menyebutkan terjadi pemadaman listrik sepulau Jawa. Pantas saja jaringan seluler tidak ada sinyal. Matinya skala luas Kiwi. Dapat informasi juga kalau jaringan transportasi juga mati seperti KRL dan MRT. Transportasi udara, pesawat, terganggu karena matinya radar-radar navigasi. Lampu lalu lintas pun juga ikut-ikutan mati, yang menimbulkan titik macet di mana-mana. Grab dan Gojek pun sama halnya. Gimana mau pesan, wong nggak ada sinyal. Kegiatan usaha yang bergantung pada listrik pun pada tutup. Bagaimana mau jualan, wong listriknya mati. Jaringan perbankan pun juga mengalami gangguan. Seperti sedang dalam keadaan dikudeta negara ini. Bagaimana ya yang lagi ada acara pernikahan? Pasti bingung sendiri tuh wedding organizer dan pengantin beserta keluarganya. Bagaimana ya peristiwa-peristiwa besar yang sedang berlangsung?
Memang sih mereka punya genset, tapi pasti padamnya hari ini bakal lama karena gangguannya cukup serius. Selama ini, aku terlalu menganggap sepele soal listrik. Kadang lupa mematikan lampu, padahal itu boros listrik. Dari fenomena hari ini, mungkin kita bisa merenungkan apakah aku, kamu, dan kita sudah bijak dalam menggunakan listrik. Ini baru sehari aja loh listrik padam, tapi dampaknya luar biasa. Bagaimana kalau nanti jangan sampai pasokan listrik dalam keadaan kritis yang mengakibatkan pemadaman listrik dalam tempo waktu yang lama. Listrik sudah masuk terlalu dalam ke aspek kehidupan manusia. Sudah saatnya kita sadar dan bijak dalam menggunakan listrik. Dimulai dari aku dan kamu yang akan berdampak pada kita yang menikmati keberlangsungan energi nasional. Oh ya, ada beberapa sisi positifnya juga sih dari padamnya listrik hari ini. Orang-orang di sekitar lingkungan rumahku jadi pada keluar rumahnya dan saling interaksi. Sisi negatifnya, aku tidak jadi ke dokter gigi hari ini karena pasti alat-alatnya memakai listrik. Ternyata selama ini kita sudah terlalu dininabobohkan oleh listrik, Bung. Save your energy. Suster, suaranya suster. Ya. Iya. Terima kasih Saudari Yanti yang telah membacakannya dengan baik. Nah, Bapak Ibu, nampaknya tadi ketika kita mendengarkan bacaan ini, imajinasi kita berjalan, membayangkan suasana situasi yang terjadi saat pelaku atau kita pun bahkan mengalami barangkali mengalami saat listrik tidak bernyala di rumah kita. Nah, mari kita lanjutkan mendengarkan bacaan kitab suci agar menyambung dengan pemahaman kita, imajinasi kita dengan kisah yang pertama. Boleh saya minta tolong Ibu Lana membacakan kitab suci? Ibu Lana? Ya, baik suster. Terima kasih. Bacaan kitab suci dari Lukas bab 15 ayat 8 sampai dengan 10. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Ibu Lana. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Ya, sekarang ada dialog interaktif berdasarkan kisah kehidupan dan bacaan kitab suci. Kita bisa memberikan jawaban atau komentar atau tanggapan kita terhadap pertanyaan yang ada. Pertama, bagaimanakah rasanya bila kita mengalami tanpa listrik selama sehari saja?
Para novis bisa menjawab? Bapak Ibu? Gelisah, tidak dapat bekerja, suster. Iya. Tidak bisa bekerja. Keren kok ini. Ternyata ya. Memasak juga susah kalau nasinya belum ada. Betul. Sekarang kan kita nggak ada api kayu. Kita semuanya bergantung Iya. pada listrik. Iya. Rasanya gimana itu Bu kalau nasi belum matang, saatnya mau makan sudah lapar coba. Bisa. Ya itu. Saya suster. Ya. Siapa Rasanya ini? seperti tidak bisa beraktivitas tanpa listrik. Misalnya? Misalnya kita pertemuan seperti ini. Nah, konkret Masak. sekali. Iya, kita nggak akan bisa buka aula virtual ini kalau tidak ada listrik, bukan? Kan nggak Oke, bisa yang pakai. lain? Saya nggak Yang bisa lain? bisa tidur kalau nggak ada listrik. Oh, Masih Berarti- bisa pakai lilin. berarti ketahuan nih. Kalau buat Ini nggak tidur. bisa tidur gelap ini, Bisa nggak bisa tidur, nih, ketahuan ini. Lilin nggak enak. Lilin jangan, nanti ketidur nanti malah nanti meleleh. Pakai Iya. lampu itu, lampu teplok. Iya, berani Kalau nggak? terpaksa, kalau Kalau terpaksa. nggak berani Sekarang nggak punya lampu teplok. Terus Iya. nanti Mesti habis itu persiapan hidungnya ya. pada hitam. Nah, itu dia hilang kecantikan bukan? Coba kira-kira apa lagi yang rasanya ya kalau tidak ada listrik sehari saja. Ya seperti sekarang suster, anak-anak sekolah pakai listrik, pakai laptop, pakai itu apa? Ya, Jadi belajar nggak bisa online ya, nggak belajar bisa. online semuanya. Rasa-rasanya bergantung ya, sangat bergantung kepada listrik sih. Apapun kegiatan kita. Bahkan tadi katanya tidur juga butuh listrik. Padahal enak loh kalau tidur dalam kegelapan. Iya betul. Tapi nampaknya juga perlu juga listrik. Ya, mungkin kalau misalkan daerah dingin perlu ada pemanasan supaya hangat. Iya. Begitu. Berarti Pakai rasa-rasanya kayu masih bisa itu suster, itu masih bisa diatasi. Pakai iya, kayu. Pak, iya. itu apa api unggun? Iya, api kan bisa buat ya, tetapi untuk masak barangkali Iya. ujung-ujungnya kita bisa cari kayu api. Nampaknya masih ada beberapa tempat jual Iya, kayu api. Tapi kalau misalnya pekerjaan yang semuanya ada dalam laptop, coba Ibu. Kita bisa Iya. bayangkan lumpuh sekali. Lobet. Lowbat, iya. Itu. Udah Berarti gitu rasanya, kalau tidur, ya, suster, kalau tidur ya, iya. saya kan tidur nggak pakai lampu nih, memang Iya. gelap. Tapi kalau listrik mati, tiba-tiba jadi nggak bisa tidur malahan Betul. tuh. Gelisah. Sama kan. Panik ya. Saya juga kalau tidur pakai lampu yang 5 watt itu. Gitu yang Saya Iya. enggak Kayak- mati. Tapi kalau kalau listrik nggak ada sama mati, sekali ya nggak waduh. bisa. Iya, iya, ruangan menjadi dingin, rumah menjadi dingin ya. Ya, tidak nyaman. Pokoknya Betul, ya tidak nyaman. gelap-gelap gitulah, Tidak kurang nyaman nyaman. rasanya. Ya, Kurang tidak nyaman, gelap. Tidak nyaman sama sekali. Terlihat bahwa kita sungguh-sungguh sangat bergantung kepada Pada listrik. tenaga listrik. Betul. Bersyukur sekali penemu dulu ya, para ahli yang menemukan ini, tenaga listrik ini. Coba kira-kira siapa ya penemunya tenaga listrik? Kita bersyukur pada orang ini kira-kira. James Watt. Saat ini kira-kira siapa ya? James Watt. Saat ini. James Watt. Thomas Edison bukan? Nah, itu mah lampu. Itu mah lampu. Oke, listrik kira-kira James siapa? James Watt. Thomas Alva Edison, suster. Ah, iya. Itu mah lampu. Itu pembuatan lampu. Lampu. Nah, Alva sekarang tenaga Edison. listrik ini. Oh, tenaga Watt. listrik kan James Listrik. Watt. Sesuai dengan Hmm. namanya watt berapa? Ya, James Watt. Oke, James oke. Watt. Nanti kita cari di Google ya. Nah, Ya, harus intinya dicari. bahwa iya, siapa? Bukan? Newton. Newton. Oh, Newton mah penemu rumus. iya. Baik, nanti kita diskusikan next time-nya. Nah, yang penting bahwa dari pertanyaan nomor 1 ini rasanya kita bergantung sepenuhnya pada energi listrik ini. Yap, Iya. betul. Bayangkan tidur pun kita masih membutuhkan. Mm-mm. Dan rasanya saat ini
waktunya yang tepat barangkali kita disadarkan, ingat siapa penemunya tenaga listrik ini, dan kita diajak untuk bersyukur kepada Tuhan ya. Karena melalui orang ini dengan kemampuannya dia bisa menemukan, sehingga seluruh dunia sangat bergantung kepada tenaga listrik. Terima kasih Tuhan atas kemampuan yang dimiliki oleh tokoh ini. Baik, kita lanjut ke dialog nomor 2. Peralatan listrik apa sajakah yang kita gunakan setiap hari? Ayo. Wah, banyak tuh. Banyak banget. ini. Hampir semua tempat masak apa tuh? Setrika, nyuci, Rice cooker, lampu, televisi, charger, charger. Pertemuan kita malam hari ini, laptop, benar. handphone, semuanya ya. Iya, apa saja ya? Apa saja? Semuanya, hampir semua deh. bergantung tenaga. Akuarium. Ya, betul. Hebatnya bahwa dari tenaga listrik ini orang berkreativitas untuk menciptakan, membuat sesuatu lagi, barang baru yang juga bergantung kepada tenaga listrik ini ya. Coba siapa tahu dulu mencuci itu bisa pakai listrik, dulu kita pakai tangan. Iya. Lalu dulu jangan masak saja, dulu kita pakai kayu api, sekarang kompor. Macam-macam ya. Sekarang rice cooker, setrika, macam-macam. Rebonding lah begitu ya para ibu ya. Rebonding, cocok apa namanya istilahnya, pokoknya bunyi catok begitu, saya ada lupa istilahnya itu. Jadi apapun hair dari dryer. Iya, coba Ini itu belum semua. dikeringin nih rambut nih. Nah, iya Dryernya semuanya. mati. Malam, suster, Bapak Ibu. Malam. Selamat Iya. Pak Malam Pak Akyong. Iya. Malam Pak Iya. Ya, Pak Sorry Akyong. terlambat. Ya, Pak Akyong turut berduka cita ya di sela-sela Ya. pertemuan ini. Saya Ya. mengucapkan turut berduka cita. Tadi kami doakan juga dalam adorasi sore di komunitas. Amin. Terima Ya. kasih, suster. Ya, sama-sama Pak Akyong. Baik Pak Akyong, sekarang kita Ya. ada di dialog nomor 2 ini. Ya. Peralatan listrik apa sajakah yang kita gunakan setiap hari? Ya, banyak sekali tadi. Satu hal lagi, coba dulu kalau ada keluarga kita, saudara kita, siapapun di dunia ini, kalau dipanggil Tuhan, dimakamkan. Tidak terpikirkan untuk dikremasikan. Nah, coba mengapa itu terjadi? Kok bisa? Lagi-lagi karena ada tenaga listrik. Coba kalau tidak ada. Tidak ada orang terpikir untuk alternatif. Dulu pakai Ya, kayu. ngaben itu semua. lama. Iya. Sekarang modern, pakai Iya. oven. Kalau pakai Dulu listrik cepat. dulu sih dibakar pun juga disusun sedemikian kayu api yang bagus, dibakar. Tapi sekarang semakin modern, mengapa capek-capek cari kayu api? Ya, Pakai tenaga oven. listrik saja, aman. Tidak bunyi, tidak asap, dan semuanya rapi. Ya, hebatnya ini abang listrik ini membuat kita bergantung kepada dia ya. Iya, semua jenis pekerjaan Kemajuan teknologi. digerakkan oleh tenaga listrik ini. Baik, kita lanjut pertanyaan berikut ya. Nah, sekarang itu tadi kurang lebih sekitar kisah kehidupan tadi. Sekarang ini kembali beranjak ke kitab suci. Dalam bacaan kitab suci, apakah yang dilakukan oleh perempuan yang kehilangan salah satu keping dirhamnya? Mengambil pelita. Ambil pelita, Dicari. menyalakan pelita, lalu mencari tempat yang gelap di manakah dirham itu adanya. Yang dipikir pertama, mencari cahaya, lilin ataupun lampu. Ya, betapa penting penerangan. Kehilangan barang sebesar apapun bisa dilihat dengan bantuan cahaya kecil. Satu batang lilin bisa menemukan barang yang hilang di tempat yang sangat gelap sekalipun. Kira-kira begitu ya Bu ya? Ya. Kita lanjut.
Dialog yang keempat. Apakah pelita yang dinyalakan oleh perempuan tersebut membantu usahanya dalam mencari keping dirham yang hilang itu? Pasti. Membantu. Mengapa? Membantu sangat. Sangat membantu. Mengapa kira-kira? Karena memberi penerangan. Iya. Para novis? Pelita yang dinyalakan, maksudnya itu apa pelita yang dinyalakan? Apa? Berupa apa? Lampu atau apa mungkin? Ya orang pelita. Iya. Kalau tadi dari katanya kan pelita, berarti bayangan kita memang lampu minyak ya. Iya. Lampu minyak, begitu kira-kira. Oke, ya. Suster Magda ada tambahan? Zaman itu belum ada listrik. Iya, makanya dia bilang menyalakan pelita. Pelita berarti bayang kita lampu minyak ya. Iya. Ya itu tadi penerangan lampu. Penerangan, iya. Hebat. Ya, oke, kita lanjut. Nah, iya, tadi di sini sudah dikatakan lagi lebih jelas lagi. Aktivitas apa sajakah yang terganggu dalam kegiatan kita sehari-hari bila tidak ada energi listrik? Ayo. Semua. Itu tadi nggak bisa nyetrika, nggak bisa nonton TV. Semua deh itu mah. Nggak bisa masak. Nggak bisa nyetir mobil juga ya, karena juga perlu tenaga. Iya. Itu pakai aki. Tapi bukan tenaga listrik ya. Pakai ya? aki, suster. Oh, itu aki ya. Akinya dicas juga ya. Bensin. Nggak bisa zoom. Nggak bisa zoom. Ah, Iya, kita nggak bisa zoom malam hari ini kan. Iya. Iya. Nggak bisa nonton sinetron. Drakor. Oh, itu apa tuh istilah itu dakor itu? Itu drama Korea, Sama Korea. Oh, Suka ibu-ibu. dasar. Iya, iya, betul. Ketinggalan berita kalau nggak ada listrik. Iya, betul. Kalaupun Ya, juga bukan nggak di TV, tapi di handphone pun kita bisa mengikuti berita apa Handphone saja yang harus ada. Iya, kalau operasi berbahaya, suster. Nah, coba di rumah sakit kita bisa Operasi bayangkan. berbahaya. Betul, iya. betul. Kalau tidak ada tenaga listrik, operasi pasti tidak bisa dilakukan. Begitu ya. Bisa gagal tuh. Betul. Bayi Genset juga dong. berbahaya di rumah sakit, Genset suster. ya. Iya, betul. Yang mall-mall yang apa namanya tuh lift begitu dan semua eskalator semua itu ya akan Nggak bisa start jalan. kegiatan begitu. Kasihan lah kalau pas begitu tuh oma-oma yang ke mall naik tangga tinggi. suruh jalan. Mikirin kasirnya. Nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Mati di tengah-tengah Iya, eskalator. betul. Sudah tahu COVID masih pergi aja ke mall. Iya ya, itu baik. Iya, baik kita lanjut. Oke. Nah, Bapak Ibu sebelum kita doa umat, kalau boleh saya memberikan ya semacam ya bukan password begitu ya. Tadi permenungan singkat saja bahwa tenaga listrik saja cahaya yang dibuat oleh manusia membuat kita bergantung kepada cahaya itu. Itu penemuan oleh kemampuan manusia. Tetapi sumber cahaya abadi adalah Yesus sendiri. Iya. Amin. Puji Tuhan. Kita jangan bergantung kepada cahaya buatan manusia, tetapi kita harus bergantung Lebih kepada tergantung. Sang Cahaya Abadi. Amin. 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 Tuhan. Amin. Amin. Terpujilah Yesus. Amin. Amin. Iya, oke. Kita hening sejenak untuk siapkan batin, mau menyampaikan doa permohonan. Ya. Doa umat ada 3. Saya mohon Ibu Basuki, Ibu Rifka nomor 2, nomor 3 salah satu novis. Oke. Ya, silakan. Bapa yang Maha Baik, berilah kami kekuatan agar dapat menjalani masa pantang dan puasa dengan menjauhi segala hal yang bertentangan dengan kehendak.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, semoga di masa prapaskah ini kami dapat menyalurkan belas kasih-Mu kepada sesama yang menderita dengan memanfaatkan segala berkata yang telah Kau berikan pada kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, semoga gereja-Mu hadir dalam masyarakat kami yang menderita dengan memberi perhatian dan bantuan nyata, sehingga setiap orang dapat merasakan kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Rahim, Bapa yang berbelas kasih, kami berdoa, kami memohon kepadamu untuk menerima arwah dari Bapa, mertua dari saudara kami Pak Akyong, yang Engkau panggil untuk menghadap hadirat-Mu. Janganlah Engkau memperhitungkan dosa-dosa dan kesalahannya, tetapi perhatikanlah imannya akan Engkau. Untuk itu ya Bapa, anugerahkanlah hidup abadi kepadanya, bergabung bersama dengan penghuni surga. Berikanlah pula kekuatan iman kepada Pak Akyong, Ibu Susi, dan keluarga besar yang ditinggalkannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami tetap ingat dalam doa kami, saudara kami Pak Basuki, yang telah menjawab iya atas panggilan-Mu. Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan. Engkaulah pemilik kehidupan. Satu yang pasti dalam hidup kami adalah menghadap Engkau. Ampunilah segala dosa dari saudara kami ini, dan berkenanlah menganugerahkan hidup abadi kepadanya, bergabung bersama penghuni surga. Berikanlah selalu kekuatan iman, harapan kepada istri, anak-anak dan cucunya, serta keluarga besar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudari kami Suster Maria Zakaria FMM, Bapak Yohanes Sutarto, adik dari suster kami. Tuhan, doa yang sama, harapan yang sama kami panjatkan kepadamu, kerahiman-Mu, belas kasih-Mu untuk mengampuni dosa-dosa mereka dan menganugerahkan mereka hidup abadi, seperti yang dijanjikan oleh Yesus Kristus Putra-Mu, bahwa yang percaya kepadaku akan datang kepadaku, dan di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, silakan menyampaikan doa spontan. Mungkin ada yang perlu disampaikan. Bapa yang Maha Baik, kami persembahkan kepadamu setiap
keluarga, setiap putra-putri wilayah Santo Yosef. Tuhan, Engkau mengenal kami masing-masing, perjuangan kami, usaha-usaha kami, tantangan-tantangan dalam hidup kami, ketakutan-ketakutan kami, kecemasan-kecemasan kami. Engkau lebih mengenal dan mengetahui rahmat yang kami harapkan darimu. Maka perkenankanlah ya Bapa, anugerahkanlah rahmat-rahmat itu kepada setiap putra-putrimu di wilayah Santo Yosef ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita satukan doa kita, ucapan syukur, permohonan dan harapan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita menyampaikan doa penutup ini bersama. Allah Bapa kami, kekuatan energi listrik telah mengubah peradaban kami, di mana setiap rumah telah menggunakan setrika listrik daripada arang kayu, menggunakan lampu listrik daripada lampu tempel, serta menggunakan komputer daripada mesin ketik. Bahkan saat ini pertemuan tatap muka diubah menjadi pertemuan virtual. Buku cetak diubah menjadi buku digital. Semua aktivitas ini telah menjadi nyata ketika ada energi listrik. Semoga adanya energi listrik ini kami dapat semakin menyadari bahwa semua aktivitas dan kreativitas dapat kami ciptakan dan laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan, supaya segala upaya kita dalam menyiapkan Paskah kebangkitan Tuhan mencapai hasil seperti yang kita harapkan, dan supaya kita menyadari bahwa energi listrik dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.
Semoga dalam masa Prapaskah ini Allah meneguhkan iman kita. Amin. Semoga Allah mendorong kita untuk menyadari bahwa semua manusia membutuhkan energi listrik untuk kehidupan sehari-hari. Amin. Semoga kita semua yang hadir di sini dalam pertemuan online ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, ibadat pertemuan kedua Aksi Puasa Pembangunan 2021 wilayah Santo Yosef sudah selesai. Syukur kepada Allah. Silakan Suster Lina. Iya, baik Ibu. Iya, saya secara pribadi terima kasih untuk kepercayaan dari umat wilayah Bogor Tengah untuk memandu renungan yang kedua pada malam hari ini. Terima kasih untuk kepercayaannya dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan dalam memandu renungan ini. Terima kasih, sampai jumpa Rabu depan. Tuhan memberkati. Amin. Ada pengumuman? Mungkin Ibu ada Rifkah, silakan. mungkin ada pengumuman, silakan ya, maaf. Ya. Di unmute dulu Bu Rifkah. Oke. Terima kasih buat Suster Lina yang sudah membawakan HPP kedua. Dan terima kasih buat para ibu dan bapak yang sudah capek juga. Sama-sama Ibu. Ya betul. Ibu Mega. Dan, Ya, halo. Dan untuk pertemuan yang ketiga tanggal 17 dibawakan oleh Ibu Marina. Ya. Nah, sekian dan terima kasih. Baik. Ya. Pak Akyong, silakan ada pengumuman. Dari Pak Akyong. Turut berduka Pak Akyong. Ya. Pak Akyong ini putri-putri dari Emmaus, Pak Akyong. Ya. Mohon Terima kasih Suster ya, malam Cantik dari ya. Emmaus. Iya. Terima kasih. Selamat malam Suster, Bapak Ibu sekalian. Malam. Belum ada pengumuman, cuman yang tadi Ibu berikan nanti pertemuan ketiga Rabu depan tetap kita jalankan. Saya ucapkan terima kasih kepada Suster Lina yang telah membawakan acara ini dengan baik. Berkat Ya. kepada Ibu Rika dan host Ibu Lana dan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang sudah mengikuti Zoom ini. Semoga kedepannya semakin banyak umat Boteng yang ikut. Amin. Amin. Dan juga secara khusus terima kasih kepada Ibu Lana secara spesial. Secara spesial terima kasih. Terima kasih. Suster, Bapak Ibu, kita akan foto dulu ya. Tolong videonya di on, jadi yang cantik-cantik kelihatan nanti di YouTube. Ya, kami turut berduka cita ya, Pak. Terima kasih Suster. Suster Eti. Ya, Bu. Mana Suster Eti ya? Ya, saya ada. Ya. Videonya Oh, ya. katanya untuk difoto katanya. Community iya. Emmaus Community, karena ada berapa? Kami ada 3 laptop ya di sini. Oh, mantap, mantap. Kaya Pak Andi sudah bisa. Pak Andi di unmute dulu, Pak Andi. Saya unmute dulu ya. Ya, belum ya. Bentar. Ada satu yang suaranya nggak bisa. Hah? Nggak tahu nih rumah siapa. Enggak, ini kan layar. Latar kayaknya. Tunggu. Kamu sebentar. Nah, ingat ya. Tunggu sebentar, sebentar. Tunggu, Pak Andi. Tukang fotonya belum ahli. Ya, dihitung Pak Andi. Senyum semua, Suster, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi, senyum.
Belum Pak Andi. Dikerjain itu mah. Udah kayak saya kasih tanda. Udah kali. Pak Andi belum. Semuanya jempolnya ini deh, jempolnya. Pak Andi, Pak Andi 1 2 3 tek, yang tadi ada tandanya. Ya. Ayo Pak Andi, hitung. Ada gambar-gambar ini, bingung saya nih. Ayo bingung ayo. Jujur banget deh. Wah, Bulana sampai lari-lari. Ini enggak, aku harus di tempat. Ya udah berdua dah. Ya udah berdua begitu. Oke, berdua ya. 1 2. Sekali lagi ya. Jempolnya Papa kasih jempol. Nah, gitu. Oke, 1 2. Mantap. Makasih. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat Malam. Selamat malam, dadah. Iya, semuanya. Ya, sampai berjumpa. Salam sehat buat semuanya. Terima kasih Suster. Iya. Suster semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih, Suster. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat selalu. Salam sehat semua. Dadah, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati. Dadah. Dadah. Suki, dadah. Streti, dadah. Selina. Dadah. Saya matikan ya. Yo, matiin.